Nah, setelah Allah membentuk kita di surat Al-Imran ayat 6, disambut lagi surat An-Nahl ayat 78, maka terjadilah kita ini, maka sempurnalah diri kita. Nah, apa gunanya kita ini diciptakan Allah? Untuk mengakui adanya Allah, untuk mengenal Allah, untuk memuji Allah, untuk mengingati Allah, untuk menyembah Allah. Macam mana caranya mengenali Allah? Maka mengenali dulu diri Muhammad. Ya, mengenal Allah, kenal dulu diri Muhammad. Mengenal diri Allah, kenali dulu diri Muhammad. Kenal diri Muhammad, kenal diri Nabi Muhammad. Ini yang banyak tersilap, tersalah nih. Yang banyak tersalah paham yang salah. Mengenali diri Allah, kenali dulu diri Muhammad. Mengenali diri Muhammad, kenali dulu diri Nabi Muhammad. Samakah Nabi Muhammad dengan Muhammad? Nah, banyak orang yang berterus terang, banyak orang membuka kaji berselindung, banyak orang buka kaji masih bertapis-tapis, banyak orang buka kaji masih tersorok-sorok. Untuk apa? Kita ini tahu, paham ni dari mana? Bukan Allah yang bagi kita paham. Allah kan? Iya. Ilmu ni milik Allah. Mana ada milik kita? Ilmu Allah kepada Allah tak pernah berpisah. Ya? Ilmu Allah, ini ilmu Allah. Allah tak pernah berpisah. Sampai bila masa pun ilmu Allah tetap milik Allah. Sampai dunia ni runtuh, habis, pecah pun dunia ni, ilmu Allah tetap milik Allah. Tak pernah jadi milik bahadi, tak pernah jadi milik guru. Guru tak pernah berilmu. Yang berilmu Allah. Hidup siapa punya? Guru itu yang punya siapa? Mana ada ilmu guru? Sedangkan guru saja milik Allah. Guru bukan milik Allah kah? Kita ni milik Allah. Apa yang ada pada kita milik kita. Banyak kan orang kata, oh saya ni guru makrifat, saya ni guru hakikat, saya ni guru syariat. Mana ada? Bohong aja. Nak sadar. Itu guru yang tak sadar jadi guru. Guru dapat ilmu dari mana? Dari guru kan? Guru dapat ilmu dari mana? Guru lagi. Gurunya lagi dapat ilmu dari mana? Guru lagi. Guru sampai mana? Ini selalu saja banyak ilmu ini, banyak ilmu itu. Tak ada ilmu sampai bila masa pun milik Allah. Ruh kita ini milik Allah. Jasad kita ini milik Allah. Anak isteri kita milik Allah. Tak ada anak kita. Buka tu surat Al-Imran ayat 6. Buka surat Al-Imran ayat 6. Buka tu surat Al-Imran ayat 6. Siapa yang buat anak kita? Siapa yang buat kita? Siapa yang membentuk kita di dalam rahim? Bukan kita. Apa bunyi itu? Al-Imran ayat 6. Dialah yang membentuk kamu. Dialah yang membentuk engkau di dalam rahim ibu kamu. Tuhan yang membuat, bukan kita. Tak ada kerja kita ni. Walaupun kita bersetubuh, walaupun kita campur dengan isteri kita, ni ada ayat. Dialah yang membentuk engkau di dalam rahim ibu kamu. Bukan ada bapa, bukan ada kita. Tu Nabi Isa, siapa yang bikin tu? Tak ada suami. Nabi Isa, Siti Maryam tak pernah disentuh lelaki. Siapa yang bikin? Anak lawa, anak buruk, anak cantik, semua Allah yang buat. Itu amanah Allah kepada kita. Allah memberikan amanah dengan semua kebutuhannya.
Tidak ada susah. Makin banyak anak, makin kaya. Allah membagi rezeki, Allah membagi amanah. Istri kita ini amanah Allah. Makanya Bang Hadi tak pernah susah. Ya Allah, ini amanah Engkau. Bagi dengan kecukupannya. Jadi kalau istri Bang Hadi minta, anak Bang Hadi minta, Allah bagi semuanya. Bukan anak Bang Hadi. Siapa tidak percaya tu? Ali Imran ayat 6 tu. Siapa nak pungkiri tu? Dialah yang membentuk kamu di dalam rahim. Allah yang buat. Allah yang bentuk. Bukan kita. Sebab saja. Memang Allah sudah nakkan kita. Memang Allah sudah gariskan kita. Memang kudrat iradat Allah itu sudah ada. Walaupun kita tidak menikah dengan istri kita, anak kita itu tetap lahir. Mungkin dari orang yang lain, tapi sudah ada namanya, sudah ada asma'nya, sudah ada afalnya, sudah ada sifatnya, sudah ada zatnya, sudah ada ketentuan Allah di situ, sudah ada kehendak Allah di situ. Kan kita. Kalau tak percaya dengan Al-Quran, apa namanya? Tuh, surat Al-Imran. Sudah Allah yang membentuk kita di dalam rahim, Allah pula yang mengeluarkan kita dari dalam perut ibu kita. Tuh, surah An-Nahl ayat 78. Mana ada kerja kita? Mana ada daya upaya kita? Cuma guru tak nak buka ni. Nah, setelah Allah membentuk kita di surat Al-Imran ayat 6, disambut lagi surat An-Nahl ayat 78. Maka terjadilah kita ini. Maka sempurnalah diri kita. Nah, apa gunanya kita ini diciptakan Allah? Untuk mengakui adanya Allah, untuk mengenal Allah, untuk memuji Allah, untuk mengingati Allah, untuk menyembah Allah. Macam mana caranya mengenali Allah? Maka mengenali dulu diri Muhammad. Ya? Mengenal Allah, kenal dulu diri Muhammad. Mengenal diri Allah, kenali dulu diri Muhammad. Kenal diri Muhammad, kenal diri Nabi Muhammad. Ni yang banyak tersilap, tersalah ni. Yang banyak tersalah paham yang salah. Mengenali diri Allah, kenali dulu diri Muhammad. Mengenali diri Muhammad, kenali dulu diri Nabi Muhammad. Samakah Nabi Muhammad dengan Muhammad? Siapa Nabi Muhammad ini? Siapa Muhammad ini? Apa Nabi Muhammad ini? Apa Muhammad ini? Nabi Muhammad manusia yang disempurnakan Allah, Nabi yang bernama Muhammad. Nabi bernama Muhammad. Manusia biasa sama dengan kita, berkahwin, bersyariat, berhakikat, bertarekat, bermakrifat, bertauhid, bersembahyang, bercengkerama, beristri, makan, minum, wafat. Manusia yang disempurnakan Allah, manusia yang terpuji, manusia yang dikehendaki Allah, manusia contoh suri tauladan, uswatun hasanah. Ini Nabi Muhammad. Siapa Muhammad? Siapa Muhammad ini? Dari mana Muhammad ini? Yang mengandungi asma'ullah, yang mengandungi af'alullah, yang mengandungi sifatullah, yang mengandungi zatullah. Dari mana Muhammad ini? Daripada nur Allah. Dari mana nur Allah ini? Daripada nur Allah, daripada diri Allah. Nur Allah, diri Allah, satu tak berpisah, jauh tak berantara. Nur Allah, Allah, ya, ibarat cahaya dengan lampunya, ibarat matahari dengan cahayanya. Melihat matahari yang nampak cahaya. Matahari tak pernah nampak, yang nampak hanya cahaya matahari. Begitulah nur Allah dengan Allah. Bukan cahaya itu Allah, bukan matahari itu Allah.
Ini hanya untuk mengambil paham supaya kita mengetahui bahwasanya Nur Muhammad, Nur Allah itu satu, esa, tidak berbilang, tak mengenal dua, dekat tak bersentuhan, jauh tak berantara, jauh tak berjarak. Begini Bang Handi menjelaskan, paham ke tidak? Jelas ke tidak? Tak ada selindung-selindung. Nah, diri kita Adam nih, ya, mengandungi sifat Muhammad. Adam nih mengandungi af'al Muhammad. Adam nih mengandungi asma Muhammad. Adam nih mengandungi zat Muhammad. Siapa Muhammad nih sebenarnya? Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdullah lahir setelah Nabi Isa. Adanya Nabi Muhammad ni jauh lagi, tapi Muhammad ni diciptakan Allah sebelum lagi Nabi Adam diciptakan. Apa mula-mula diciptakan Allah? Nur Muhammad. Yang mula-mula sekali diciptakan Allah, Nur Muhammad. Dari mana Allah menciptakan Nur Muhammad? Daripada nurnya sendiri, yaitu Nur Allah. Nur Muhammad, Nur Allah, satu tak berbilang, jauh tak berjarak, esa. Nur Muhammad dengan Muhammad, satu tak bercerai, jauh tak bentara. Nur Muhammad inilah sebagai awal penciptaan seluruh alam ni, termasuklah diri kita, termasuklah ruh. Jadilah manusia ini semuanya. Jadi kita ni satu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni satu dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni tak berpisah dengan Muhammad. Muhammad ni tak pernah berpisah dengan Allah sampai bila-bila masa. Dah tahu dari mana usul kita ni? Tahukah diri kita ini sekarang siapa? Kalau sudah tahu kedudukan kita ini siapa, apa, pakailah sifat-sifat Muhammad. Ikutlah sifat-sifat Muhammad. Jauhilah yang tidak disukai Allah. Buanglah semua yang salah, pakailah yang baik. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Jadi kalau kita ni tidak tahu siapa diri kita, maka kita tak akan pernah mengenal Nabi Muhammad. Kita tak kenal Nabi Muhammad, tak akan pernah kenal dengan Muhammad. Nabi Muhammad ini mengandungi sifat-sifat Muhammad. Nabi Muhammad ini mengandungi asma Muhammad. Muhammad dulu yang kita kenal, baru bisa mengenal Allah. Tidak bisa langsung mengenal Allah tanpa kita mengetahui sifat Muhammad. Banyak orang langsung masuk kepada Allah. Bukankah Allah ini tak pernah berpisah dengan Muhammad? Apabila engkau melihat Muhammad, maka kau melihat aku, kata Allah. Apabila kau bertemu dengan Muhammad, itu kau sudah bertemu denganku, kata Allah. Nah, di sinilah terjadi surat hadis qudsi, tafakkaru fi haqqillah, la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah apa yang kujadikan, kajilah apa yang kujadikan, carilah apa yang kubuat, yang kuciptakan. Jangan kau cari apa itu zatku. Jangan kau cari apa itu zatku. Tafakkaru fi haqqillah, la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan, cari, kaji yang kujadikan. Siapa yang pernah kujadikan yang awal itu? Adalah Nur Muhammad. Ya, tidaklah aku jadikan alam ini, tidaklah aku bentuk alam ini, tidak ku ciptakan alam ini, tidak ku zahirkan alam ini, tidak ku tajalikan alam ini kalau bukan karena engkau Muhammad. Jadi Muhammad inilah Tuhan sekalian alam. Karena alam ini daripada dah dapat nih Muhammad nih. Muhammad inilah asma'ullah. Kalau Muhammad ni asma'ullah, kalau Muhammad ni afalullah, kalau Muhammad ni sifatullah, kalau Muhammad ni zatullah, siapa Muhammad ni? Kalau Muhammad ni afalullah, sifatullah, asma'ullah, zatullah, siapa Muhammad? Dipanggil apa dia? Dah tahu Muhammad ni siapa?
Jadi yang bisa kita jumpa esok ini adalah Rabbul Alamin. Rabbul Ijati ini Tuhan sekalian zat. Nah, Rabbul Alamin bertuhankan kepada Rabbul Ijati. Duakah Tuhan? Tidak. Rabbul Alamin satu dengan Rabbul Ijati. Kenapa satu? Muhammad satu dengan Allah. Mana ada dua? Ini jalurnya, ini jalannya. Ini dipanggil ilmu tarekat. Masih bawah lagi. Habis saja ilmu tarekat ini, selesai saja ilmu tarekat ini, masuk lagi namanya ilmu syahadah, ilmu nyata. Habis ilmu nyata, masuk lagi ke ilmu gaib. Barulah persaksian, barulah boleh kita dikatakan seorang saksi, barulah ada rasul pada diri kita. Barulah kita diakui oleh Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nyata Muhammad senyata-nyatanya karena aku. Aku inilah kenyataan kau wahai Muhammad. Aku inilah pada diri kau. Aku inilah asma engkau. Aku inilah afal engkau. Aku inilah sifat engkau. Aku inilah zat engkau. Senyata-nyata aku pada diri engkau. Kenyataan aku inilah ada pada diri engkau. Satu tak mengenal dua. Engkaulah wakilku, engkaulah waliku. Ini tidak akan ada alam ini, tidak akan terbentuk alam ini, tidak akan ada dunia ini, tidak ada manusia ini, tidak ada satupun yang memuji aku kalau bukan karena engkau Muhammad. Nyatanya aku ini ada pada diri. Engkau itulah yang menyatakan aku. Engkaulah yang menyatakan aku. Akulah yang menyatakan engkau. Ini yang dipanggil jawabul jawab. Ini yang dipanggil sifat memuji zat, zat memuji sifat, dipanggil sembahyang. Mana boleh sifat memuji zat kalau zat tidak menggerakkan sifat? Mana boleh sifat bergerak kalau tidak zat yang menggerakkan? Mana boleh ada sifat kalau bukan berasal dari zat? Mana boleh nyatanya zat kalau bukan dinyatakan oleh sifat? Tidak ada sifat kalau bukan berasal dari zat. Tidak nyata zat kalau bukan karena sifat. Nyatanya sifat itu disaksikan oleh zat. Nyatanya sifat ini harus bersaksikan oleh zat. Zat tidak pernah berdiri sendiri. Zat tidak bisa bergerak sendiri kalau bukan nyata sifat. Sifat tidak akan bisa bergerak. Sifat tidak akan pernah menyembah kalau bukan zat sebenar-benar zat. Tidak bersaksi sifat kalau bukan karena zat. Tidak diakui saksi sifat kalau bukan zat. Tidak ada sifat kalau tidak disaksikan oleh zat. Tidak akan bisa bersaksi kalau tidak disaksikan. Tidak bisa menjadi saksi kalau tidak ada yang menyaksikan. Tidak sah juga yang disaksikan kalau tidak ada seorang saksi. Inilah saksi menyaksi. Barulah dipanggil solat. Barulah tegak solat pada diri Muhammad. Barulah munculnya dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nyata sebenar-benar nyata Muhammad. Rabbul Alamin adanya, Allah namanya. Masih belum terang lagi kah ini? Dari siapa kita diciptakan? Dari apa kita diciptakan? Dari Nur Muhammad. Jadi kalau sudah tahu kita ini daripada Nur Muhammad, siapa yang kita ikuti? Sifat apa yang kita pakai? Sifat nyata apa? Sifat yang ada pada Nabi Muhammad. Apa sifat Nabi Muhammad nih? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini yang harus kita bawa. Jangan pakai sifat-sifat lain selain sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu pada Nur Muhammad. Nur Muhammad satu, tak bercerai dengan Muhammad. Nur Muhammad, cahaya Muhammad satu dengan Muhammad. Mana pernah berpisah? Nur Muhammad satu dengan Nur Allah. Muhammad satu kepada Allah. Esa dipanggilnya. Allah namanya. Sifatullah, Zatullah, Esa di dalam satu. Aku yang memanggil aku.
Aku juga yang menyatakan aku. Kau tak pernah nyata kalau bukan aku. Karena aku inilah, akulah kenyataan kau, wahai Muhammad. Tapi nyatanya engkau itu aku yang menyatakan. Kau tak bisa menyatakan aku kalau bukan aku. Karena asal mulamu itu adalah aku. Inilah yang dipanggil inna lillah wa inna lillah. Datang dan pergi, aku juga. Penciptaan kau itu daripada aku. Asal mula kau itu daripada aku. Kau tak mungkin ada kalau bukan karena aku. Kau tak akan nyata kalau bukan karena aku. Diriku senyata-nyatanya ada pada diri. Memuji aku karena aku, mengingati aku karena aku, menyembahku karena aku, bergerak engkau karena aku, memandang engkau karena aku, mendengar engkau karena aku, berpikirnya engkau karena aku, berkata-katanya engkau karena aku. Karena semua adalah sifat-sifat. Karena semuanya adalah pada zatku. Zatkulah yang nyata kepadamu, wahai Muhammad. Sesungguhnya kau mengandungi rahasiaku, dan rahasiaku terkandung pada dirimu dan sifat-sifat. Al-insan sirihi wa anasirhu wa sifatihi. Sesungguhnya sempurnanya engkau karena aku, wahai Muhammad. Apabila kau ingin mengenali aku, apabila kau ingin mengetahui aku, apabila kau ingin menyatakan aku, apabila kau ingin menyaksikan aku, maka hendaklah kau mengingati dirimu. Maka ingatlah kau bahwasanya dirimu itu daripada aku. Maka hendaklah engkau mengetahui siapa diri kamu. Maka hendaklah kau mengetahui diri kamu sendiri dulu, barulah kau mengetahui diri. Bila kau tak mengakui dirimu, bila kau tak mengetahui dirimu, mana boleh kau mengetahui dirimu. Itulah kau tak pernah tahu dengan dirimu. Bila kau kenal dirimu, kau mengenali aku. Bila kau mengenali aku, binasalah jasadmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah Habibullah Karimullah Waliyullah Haqqullah. Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد رحمة وشفيع الأمة وشفاعة يوم القيامة على أمة محمد رسول الله. على أمة محمد رسول الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ببركات محمد رسول الله، ببركات محمد رسول الله، بشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا رب العزة ومحمد رب العالمين ونبي رحمة للعالمين ورحمة للعالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم.